semuanya, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan ekonomi. Kami kelompok 9 teori ekonomi mikro. Perkenalkan, nama saya Adila Zahra dan rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekina Theodora Bruplawi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dirahma Cynthia Siregar. Halo semuanya, perkenalkan saya Holisa Kurutaini Utagaol. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Di sini kelompok kami akan membawakan materi mengenai analisis laba maksimum pada pasar persaingan sempurna. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pasar persaingan sempurna dan apa itu laba, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama kita masuk ke pasar persaingan sempurna. Apa sih itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah tempat idealnya bertemu penjual dan pembeli yang dimana mereka bersaing secara sehat. Pasar persaingan sempurna merupakan tempat yang dimana banyaknya penjual dan pembeli yang menjual barang atau produk yang sama ditawarkan seperti sejenis atau seragam. Contoh yang dijual pada pasar persaingan sempurna ialah seperti gandum, beras, buah-buahan, sayur, dan beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga yang ditentukan di pasar itu betul-betul harga yang disepakati antara interaksi penawaran dan permintaan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konsep laba maksimum di dalam teori ekonomi mikro. Nah, di dalam teori ekonomi mikro, salah satu tujuan utama perusahaan yaitu adalah memaksimumkan laba. Karena setiap perusahaan pasti akan berharap bahwa pendapatannya akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu laba? Secara sederhana, laba itu dapat digambarkan selisih antara pendapatan total atau total revenue dan biaya total atau total cost. Kalau dirumuskan yaitu laba sama dengan pendapatan total dikurang biaya total. Lalu pendapatan total didapat dari hasil kali jumlah barang yang dijual atau dilambangkan dengan Q dengan harga per unit barang atau P. Kalau dirumuskan itu total revenue sama dengan P kali Q. Oke, jadi kapan sih sebenarnya perusahaan itu mencapai laba maksimum? Di dalam ekonomi dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan total atau total approach, di mana dikatakan laba maksimum tercapai ketika selisih antara total revenue dan total cost itu mencapai yang paling besar. Lalu pendekatan kedua yaitu pendekatan marginal atau marginal approach. Nah, pendekatan marginal ini lebih populer di ekonomi dibandingkan pendekatan total karena memberi alat yang lebih dinamis untuk dianalisis. Di mana konsep utamanya yaitu perusahaan dikatakan mencapai laba maksimum ketika marginal revenue sama jumlahnya dengan marginal cost. Oke, mari kita jabarkan lebih luas materinya. Di mana marginal revenue adalah tambahan pendapatan yang didapat dari menjual satu unit tambahan barang. Lalu marginal cost adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Jadi selama marginal revenue jumlahnya lebih besar daripada marginal cost, perusahaan bisa terus-menerus menambah apa yang diproduksi karena akan mendapatkan tambahan keuntungan. Tapi kalau sudah mencapai titik di mana marginal revenue sama dengan marginal cost, yang artinya biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada biaya yang didapat. Kalau misalnya perusahaan terus-menerus menambah barang produksi, itu akan mengakibatkan kerugian. Dalam pasar persaingan sempurna, biasanya perusahaan tidak memiliki kendali atas harga, namun harus berperan penting sebagai price taker. Nah, strategi utama untuk mencapai laba maksimum adalah dengan cara menyampaikan jumlah produksi secara efisiensi, yaitu saat harga sama dengan biaya marginal, atau P sama dengan MC. Dan dalam jangka waktu pendek, biasanya perusahaan bisa untung atau rugi, namun dalam jangka panjang hanya perusahaan yang dapat diefisiensikan. Setelah pembahasan tadi, saat ini kita akan membahas contoh soal bagaimana menentukan jumlah produksi optimal dan menentukan laba maksimalnya. Sebuah perusahaan di pasar persaingan sempurna menghadapi harga pasar sebesar Rp10.000 per unit.
fungsi biaya total perusahaan adalah TC sama dengan 50 ditambah Q kuadrat, di mana Q adalah jumlah barang yang diproduksi. Tentukan jumlah produksi optimal dan laba maksimalnya. Pertama-tama kita akan mencari total revenue atau TR-nya. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan adalah penerima harga atau price taker, sehingga harga pasar sama dengan pendapatan rata-rata atau average revenue dan pendapatan marginal atau marginal revenue. Rumus TR adalah P dikali Q atau harga dikali kuantitas. Dalam contoh soal ini, TR-nya sama dengan 10.000 dikali Q sehingga TR akan menjadi 10.000 Q. Selanjutnya kita akan mencari marginal cost atau MC-nya. MC adalah turunan pertama dari TC terhadap jumlah produksi. Selanjutnya kita akan mencari marginal cost atau MC. MC adalah turunan pertama dari total cost atau TC terhadap jumlah produksi. Dari soal ini, TC sama dengan 50 ditambah Q kuadrat. Jika diturunkan, maka hasilnya akan menjadi 2Q. Sehingga marginal cost-nya adalah 2Q. Untuk menentukan jumlah produksi optimal digunakan persamaan. Marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. MR-nya adalah 10.000 dan MC-nya adalah 2Q. Maka akan didapatkan Q sama dengan 5.000. Jadi jumlah produksi optimal untuk memaksimalkan labanya adalah 5.000 unit. Laba maksimum adalah selisih terbesar antara TR atau total revenue dengan TC atau total cost. Sehingga untuk mencarinya akan digunakan rumus TR dikurang TC. Jumlah kuantitas optimal tadi akan kita masukkan pada persamaan TR dan TC. Setelah dimasukkan akan didapatkan TR sama dengan 50 juta rupiah dan TC sama dengan 25.050.000 rupiah. Yang terakhir kita akan menkurangkan TR dengan TC untuk mendapatkan laba maksimumnya, yaitu 50 juta rupiah dikurang dengan 25.050.000 rupiah dan didapatkan hasilnya 24.950.000 rupiah. Jadi, laba maksimum perusahaan tersebut adalah Rp24.950.000 dengan jumlah produksi optimal 5.000 unit. Nah, sekian penjelasan materi saya dan teman-teman saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.